Baik, saya Arpawan. Coba perhatikan gambar di samping. Ya, gambar ini adalah gambar dari bangunan Masjid Agung Demak. Nah, apa yang unik dari bangunan ini? Itu bisa kita lihat dari segi atapnya yang bertumpang, ya. Nah, Masjid Agung Demak ini adalah bentuk akulturasi budaya Islam dan budaya pra-Islam, ya. Bisa dilihat dari segi atapnya yang menyerupai bangunan pra-Islam, terutama Meru ataupun candi, ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai akulturasi dan budaya Islam. Ya, akulturasi dan budaya Islam itu bisa kita lihat dari berbagai bidang. Misalnya, pertama dalam bidang seni bangunan, kedua seni ukir, tiga seni pertunjukan, empat upacara, dan kelima dalam bidang aksara dan seni sastra. Pertama dalam bidang seni bangunan, contohnya ada makam. Makam-makam zaman Islam itu memiliki beberapa ciri. Ciri pertama dari segi fisik bangunan, yaitu pada makam Islam sering dijumpai bangunan kijing atau jirat, yaitu bangunan makam dari batu bata. Nah, kadang disertai juga dengan bangunan rumah atau cungkup di atas makam. Kemudian, ciri kedua dari segi tata cara pemakaman. Ada tradisi memasukkan jenazah dalam peti, tradisi penaburan bunga, kemudian ada upacara selamatan. Nah, ciri yang ketiga dari segi penemparan makam. Biasanya makam-makam zaman Islam ditempatkan di tempat yang lebih tinggi, terutama bagi orang-orang yang dihormati. Contoh, itulah makam dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Contoh kedua dalam bidang seni bangunan, misalnya masjid. Ciri tersebut atau ciri masjid pada masa Islam, misalnya bentuk bangunan beratap tumpang, seperti Masjid Agung Demak. Kemudian ada menara menyerupai candi, seperti Menara Masjid Kudus. Kemudian dibangun berdasarkan komposisi mocopat, yaitu masjid di sebelah barat alun-alun dekat dengan keraton. Kemudian dalam bidang seni ukir. Nah, seni ukir zaman Islam, pola hiasannya seperti zaman pra-Islam. Contoh, misalnya ada motif daun-daunan, bunga-bungaan, bukit karang, dan pemandangan yang dituangkan dalam seni kaligrafi. Nah, hal ini terjadi karena pada zaman Islam itu dilarang untuk melukiskan makhluk hidup dalam bentuk ukiran atau seni patung. Ketiga, dalam bidang seni pertunjukan, contohnya misalnya ada permainan debus yang berkembang di Banten dan Minangkabau, ada tari sedati di Aceh, dan ada juga wayang yang berkembang di Pulau Jawa. Bahkan, wayang dipergunakan sebagai media mengenalkan ajaran Islam oleh Sunan Kalijaga di Pulau Jawa. Berikutnya ada dalam bidang upacara, yaitu ada acara gunungan. Acara ini juga disebut acara grebeg. Nah, ada 3 kali upacara grebeg dalam 1 tahun yang diperingati di Keraton Yogyakarta. Nah, yang pertama misalnya ada grebeg Syawal, yaitu untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Kedua ada grebeg Maulud, itu untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian ada grebeg besar, itu untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Berikutnya dalam bidang aksara dan seni sastra, contohnya ada berkembangnya huruf Arab. Nah, huruf Arab ini itu di Indonesia diolah menjadi huruf Arab di daerah-daerah dengan menggunakan bahasa daerah. Misalnya dikenal dengan
Arab Gundul atau Arab Gondil. Kemudian dalam aksara dan sastra ini juga berkembang seni sastra. Contohnya, misalnya pertama ada hikayat, seperti hikayat Hang Tuah. Kedua ada babad, seperti babad Tanah Jawi. Ketiga ada syair, yang merupakan puisi klasik yang berkembang dari Arab atau mendapat pengaruh dari Arab. Yang keempat ada suluk. Nah, suluk biasanya berisi hal-hal atau cerita yang bernuansa tasawuf. Ya, demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, coba telusuri lagi kira-kira budaya apa yang merupakan bentuk akulturasi budaya Islam dengan pra-Islam.